Era kejayaan dimulai 1983. Oleh Morning Cloud. Bagian 6. Hei, nak. Dia diusir ke pinggir jalan. Bai Hao tidak ambil pusing. Ia bersandar di tepi taman bunga di pinggir jalan, mengeluarkan guokui, roti pipi khas Tiongkok, mematahkan sepotong dan memasukkannya ke mulut, lalu menatap pintu masuk hotel, juga memperhatikan setiap mobil yang berhenti di depannya. Setelah menunggu selama beberapa jam, harapan Bai Hao tidak sia-sia. Sebuah wajah yang familiar muncul. Meskipun masih muda, bekas luka di dahinya tetap terlihat. Pria berambut pirang itu turun dari mobil. Di belakangnya ada satu mobil lagi. Beberapa orang dari negara Asia turun dan tampak sedang berbicara. Wajah si pria pirang tampak sangat lelah dan hanya menggelengkan kepala terus-menerus. Bai Hao berjalan mendekat. Lihat siapa ini. Semua orang terpaku. Para staf penyambut dari negara Asia tidak paham kenapa tiba-tiba ada pengemis muncul. Sementara pria pirang itu tampak bingung. Karena cara menyapa seperti itu hanya dipakai di antara orang yang sangat akrab. Bai Hao melanjutkan dalam bahasa Inggris Amerika yang fasih. Koba, aku perlu bicara denganmu. Kau dan aku saling membutuhkan. Tapi sebelum bicara, aku butuh segelas martini. Beberapa orang dari rombongan Sia hampir tertawa. Mereka tahu pria pirang itu berasal dari Minnesota. Bukan dari barat, dan jelas bukan Kobau. Pria pirang itu menatap Bai Hao dan bertanya pelan, apa kita saling kenal? Bai Hao langsung berdiri di depannya. Jeff David Haas. Jeff yang ketiga. Kalimat itu langsung membuat Jeff Haas yakin bahwa orang ini mengenalnya. Di kartu namanya tertulis David Haas. Hanya orang yang sangat dekat yang tahu bahwa namanya adalah Jeff. Bahkan teman sekamar kuliahnya pun tidak tahu. Apalagi dia juga tahu bahwa dia adalah Jeff yang ketiga, karena dia memakai nama kakeknya. Jeff berpikir sejenak dan berkata, aku tidak kenal kamu, tapi kupikir kita bisa minum. Aku ingin dengar apa yang ingin kau katakan. Kalau kau penipu, akan kuserahkan ke polisi. Kalau tidak, kita bisa minum sampai lupa nama sendiri. Deal? Bai Hao menepuk punggung Jeff Haas. Percayalah, aku dikirim langit untuk menyelamatkanmu. Dan kau, tentu saja, adalah malaikat yang bisa menyelamatkanku dari api dan air. Baiklah, kita bisa sambil minum membahas siapa sebenarnya malaikat itu. Setelah menjawab, Jeff dengan sopan berkata kepada rombongan Sia, maaf, saya sangat lelah hari ini. Bisakah kunjungan kita dilanjutkan lusa? Tentu, sesuai keinginan Anda. Wanita pemimpin rombongan itu tersenyum dan mengangguk. Namun saat melihat Jeff dan Bai Hao berjalan masuk ke lobi hotel lalu menuju lift, wajahnya langsung menggelap, cari tahu siapa bocah tengil itu. Dari mana dia muncul? Baik. Sebuah kejadian besar, munculnya bocah tengil itu langsung mengacaukan seluruh jadwal yang telah dirancang. Wajah Bai Rui menjadi sehitam dasar panci. Tim mereka bertugas memperkenalkan peralatan rumah tangga teknologi Jepang yang masuk ke pasar luar negeri. Pihak asing hampir setuju untuk melakukan pembelian percobaan 100 unit televisi teknologi Jepang buatan Shanghai, terobosan besar dari nol. Tapi siapa sangka, munculnya seorang bocah tengik justru menghancurkan seluruh rencananya. Selidiki. Harus diselidiki. Setengah jam kemudian, Bai Hao duduk di sofa mengenakan jubah mandi hotel, dengan cekatan memanggang cerutu. Jeff, jangan terlalu pusing bagaimana aku mengenalmu. Meski aku bilang, kau takkan percaya. Dan aku pun tidak akan mengatakannya. Kau hanya perlu percaya, di masa depan kita akan jadi sahabat baik, begitu dekat sampai setiap kali kau patah hati, kau akan datang padaku untuk minum. Jeff Haas berpikir sejenak, lalu mengeluarkan sebuah Alkitab dan meletakkannya di meja. Letakkan tanganmu di atas ini dan bersumpahlah bahwa kau bukan utusan dari adikku. Maka aku akan percaya padamu. Bai Hao meletakkan satu tangan di atas Alkitab dan dengan serius berkata, aku dan Catherine bermusuhan sampai mati, kecuali Jeff lebih dulu membelot. Jelas sekali, sumpah Bai Hao itu menyimpan sebuah cerita. Tapi Jeff tidak terlalu memikirkannya. Demi Alkitab, kepercayaannya pada Bai Hao naik jadi 30%. Salah, seharusnya 40%. Karena Bai Hao berbicara bahasa Inggris Amerika dengan logat California yang fasih, bahkan menguasai beberapa slang, bukan kemampuan orang Sia biasa. Jeff mengangkat gelas dan bersulang dengan Bai Hao, sekarang katakan padaku, kau tahu masalahku. Bagaimana kau bisa membantuku? Bai Hao mengangkat satu jari. Pertama, kau diusir dari rumah, karena si iblis kecil itu terlalu kuat. Kedua, bosmu mengendarai mobil kecil Jepang seharga $15.000, sementara kau pakai Mustang. Kau sering merebut tempat parkir favoritnya, jadi dia ingin menjatuhkanmu. Semua ini adalah cerita yang pernah diceritakan Jeff, yang sudah berlemak dan mabuk, sebelum Bai Hao bereinkarnasi. Bai Hao punya ingatan yang bagus. Dia melanjutkan, kau kerja di Best Buy, salah satu dari 2 jaringan retail elektronik terbesar di seluruh Amerika. Seorang pemula baru lulus ditugaskan ke Jepang untuk pengadaan, sedangkan kau dikirim ke Sia. Sial, sial, sial.
Amarah Jeff langsung tersulut. Kau tahu tidak, Sia itu tidak punya apa-apa. Mereka memang ramah, pekerja keras, tapi yang mereka tawarkan padaku adalah TV tua dari rumahku 30 tahun lalu. Dijual $300. Aku akan jadi bahan tertawaan divisi pengadaan bahkan seluruh perusahaan. Bai Hao menepuk tas kanvas yang diletakkan mencolok di tengah ruang suite hotel. Itulah kenapa aku datang untuk menyelamatkanmu. Apa itu? Jeff akhirnya mulai penasaran. Bai Hao tersenyum dan bertanya, katakan padaku, apa yang akan dibeli si pemula di Jepang itu? Jeff berpikir sejenak, fokusnya kali ini adalah pemanggang roti. Dia berharap bisa menekan harganya ke sekitar $200, agar perusahaan bisa negosiasi dengan Sonoma supaya menurunkan harga. Bai Hao membuka 5 jari, $5.000. Aku akan membantumu mengalahkannya. Itu biaya paten yang harus kau bayarkan padaku. Sambil bicara, dia membuka tas kanvas dan mengeluarkan sebuah pemanggang roti, meletakkannya di depan Jeff. Toaster rumah tangga buatan Sonoma dijual $275. Punyangku miliki ini, yang paling murah hanya $75, yang paling mahal $125. Harga FOB. Dan aku akan beri 18 cetakan telur mata sapi. Toaster Sonoma tidak bisa menggoreng telur. $125. Jeff Haas tergiur. Harganya terlalu menggiurkan. Kau benar-benar jenius, sialan. Telur gorengnya luar biasa. Aku yakin banyak ibu rumah tangga akan sangat menyukainya. Ini bisa jadi kesempatan mereka pamerkan bakat anak-anak mereka di sekolah. Biar aku coba. Aku mau goreng telur berbentuk bintang. Langsung bertindak, Jeff menelepon resepsionis hotel agar mengirim telur segar ke kamarnya. Bai Hao menambahkan, toaster memang tidak ada patennya. Kalaupun ada, sudah lama kedaluarsa. Tapi toaster yang digabung dengan penggoreng telur belum pernah dipatenkan. Aku datang ke Yangcheng awalnya untuk bekerja sama dengan pengusaha dari Amerika, berbagi hak paten. Tapi karena aku bertemu denganmu, jadi aku minta kompensasi paten sebesar setengah dari $5.000 itu.